Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang bidang garapan profesi kependidikan. Di sini ada 4 submateri yang akan kami presentasikan. Yang pertama, hakikat manusia. Yang kedua, hakikat pendidikan. Yang ketiga, hakikat anak didik. Dan yang keempat, hakikat belajar dan mengajar. Saya Budi Pujo Pangestu akan mempresentasikan tentang hakikat manusia. Hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia di dunia. Aspek-aspek hakikat manusia meliputi asal-usulnya, struktur metafisiknya, karakteristik, dan makna eksistensinya di dunia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Atas dasar keimanan, hal ini jelas kita akui dan kita pahami. Dalam filsafat, hal ini didukung oleh argumen kosmologi. Sedangkan secara faktual terbukti dengan adanya fenomena kemakhlukan yang dialami manusia. Manusia memiliki berbagai potensi, yaitu potensi untuk mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbuat baik, cipta, rasa, karsa, dan individualitas, sosial, kultural, moralitas, dan religius. Saya Inindlina Sarupila akan melanjutkan poin yang selanjutnya, yaitu hakikat pendidikan. Pada hakikatnya, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki potensi spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan pendidikan di suatu negara akan berbeda dengan tujuan pendidikan di negara lain, sesuai dengan dasar negara, falsafah hidup bangsa, dan ideologi negara tersebut. Di Indonesia dikenal istilah pendidikan nasional. Adapun yang dimaksud dengan pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pendidikan setidak-tidaknya memiliki ciri sebagai berikut. 1. Pendidikan merupakan proses mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat di mana dia hidup. 2. Pendidikan merupakan proses sosial, di mana seseorang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol, khususnya yang datang dari sekolah, untuk mencapai kompetensi sosial dan pertumbuhan individual secara optimum. 3. Pendidikan merupakan proses pengembangan pribadi atau watak manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah Maria Devanti. Di sini saya akan mempresentasikan hakikat anak didik. A. Hakikat anak didik sebagai manusia. Dalam hal ini ada beberapa pandangan mengenai hakikat manusia. Yang pertama, pandangan para psikoanalitik. Para psikoanalitik beranggapan bahwa manusia pada hakikatnya digerakkan oleh dorongan-dorongan dari dalam dirinya yang bersifat insting. Yang kedua, pandangan humanistik. Rogers merupakan tokoh dari pandangan humanistik, berpendapat bahwa manusia itu memiliki dorongan untuk mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif. Manusia itu rasional dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Yang ketiga, pandangan menurut Martin Buber. Martin Buber berpendapat bahwa hakikat manusia itu tidak dapat dikatakan ini atau itu. Manusia merupakan suatu keberadaan yang berpotensi, namun dihadapkan pada kesemestaan alam, sehingga manusia itu terbatas. Yang keempat, pandangan behavioristik. Pandangan dari kaum behavioristik pada dasarnya menganggap bahwa manusia itu sepenuhnya adalah makhluk reaktif yang tingkah lakunya dikontrol oleh faktor-faktor yang datang dari luar. Faktor lingkungan inilah yang merupakan penentu tunggal dari tingkah laku manusia. Jadi, hakikat anak didik adalah
Manusia dengan segala dimensinya seperti diuraikan oleh berbagai pandangan mengenai manusia seperti pembahasan sebelumnya. Yang B. Hakikat anak didik sebagai subjek belajar. Siswa atau anak didik adalah salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam kegiatan interaksi edukatif. Ia dijadikan sebagai pokok persoalan dalam semua gerak kegiatan pendidikan dan pengajaran. Karena siswalah yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan, dan kemudian ingin mencapainya secara optimal. Jadi, dalam proses belajar mengajar yang diperhatikan pertama kali adalah anak didik. Baru menentukan komponen yang lain seperti bahan apa yang diperlukan, bagaimana cara yang tepat untuk bertindak, alat dan fasilitas apa yang cocok dan mendukung. Kesemuanya itu harus disesuaikan dengan karakteristik siswa. Sebagai manusia, anak didik memiliki karakteristik. Menurut Sutari Barnadip Suwarno dan Siti Mekati, anak didik memiliki karakter tertentu, yakni ada 3. Yang pertama, belum memiliki pribadi dewasa susila sehingga menjadi tanggung jawab pendidik. Yang kedua, masih menyempurnakan aspek tertentu dari kedewasaannya sehingga masih menjadi tanggung jawab pendidik. Yang ketiga, memiliki sifat dasar yang sedang berkembang secara terpadu, yaitu kebutuhan biologis, rohani, sosial, inteligensi, latar belakang sosial, latar belakang biologis, serta perbedaan individual. Penyertaan mengenai anak didik yang belum dewasa itu bukan berarti bahwa anak didik itu adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak mempunyai potensi dan kemampuan. Secara kodrati, anak didik memiliki potensi dan kemampuan atau talenta tertentu. Hanya saja siswa itu belum mencapai tingkat optimal dalam mengembangkan talenta atau potensi kemampuannya. Oleh karena itu lebih tepatnya kalau dikatakan sebagai subjek dalam proses mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Nuraini. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan memaparkan tentang hakikat belajar dan mengajar. Secara umum, kegiatan belajar mengajar adalah suatu kondisi yang dengan sengaja diciptakan. Gurulah yang menciptakannya guna untuk membelajarkan anak didiknya. Guru yang mengajar dan anak didik yang belajar. Oke, di sini ada pengertian mengajar menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu menurut Sumantri dan Permana pada tahun 1999 menyatakan mengajar adalah kegiatan penyampaian pesan berupa pengetahuan, keterampilan, dan penanaman sikap-sikap tertentu dari guru kepada peserta didik. Dan dari Raka Joni pada tahun 1986 merumuskan pengertian mengajar sebagai penciptaan suatu sistem lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Lalu yang kedua yaitu Davis atau dalam Sumantri dan Permana pada tahun 1999 mengungkapkan bahwa pengertian mengajar sebagai suatu aktivitas profesional yang memerlukan keterampilan tingkat tinggi dan mencakup pengambilan keputusan. Jadi perlukan suatu keterampilan khusus yang diperlukan dalam mengajar. Jadi belajar mengajar merupakan suatu proses adanya interaksi antara anak didik dan guru mengenai transfer pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap dalam kegiatan pendidikan di kelas. Adapun ciri-ciri belajar mengajar yaitu sebagai suatu proses pengaturan belajar mengajar tidak terlepas dari ciri-ciri tertentu. Menurut Edi Suwardi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu belajar mengajar memiliki tujuan, yakni untuk membentuk anak didik dalam suatu perkembangan tertentu. Yang kedua, ada suatu prosedur yang direncanakan, didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar ditandai dengan satu penggarapan materi khusus. Yang keempat, adanya aktivitas anak didik. Yang kelima, dalam kegiatan belajar mengajar, guru berperan sebagai pembimbing. Yang keenam, dalam kegiatan belajar mengajar dibutuhkan kedisiplinan. Yang ketujuh, ada batas waktunya. Dan yang kedelapan yaitu evaluasi dari hasil belajar mengajar tersebut.
Lalu yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Saya menyimpulkan di sini yaitu manusia adalah makhluk yang dalam proses menjadi berkembang dan terus berkembang, tidak pernah selesai atau tuntas selama hidupnya. Individu yang dalam hidupnya selalu melibatkan dirinya dalam usaha untuk mewujudkan dirinya sendiri, membantu orang lain, dan membuat dunia lebih baik untuk ditempati. Lalu pendidikan merupakan suatu upaya yang terencana yang dilakukan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu belajar mengajar merupakan suatu proses adanya interaksi antara anak didik dan guru mengenai transfer pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap dalam kegiatan pendidikan di kelas. Lalu yang terakhir yaitu mengajar adalah kegiatan penyampaian pesan berupa pengetahuan, keterampilan, dan penanaman sikap-sikap tertentu dari guru kepada peserta didik. Mengajar sebagai pencipta suatu sistem lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Terima kasih, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.